Oke, kembali lagi bersama gue Sender di modul Trade with Sender. Jadi di modul kali ini gue akan membahas tentang yang namanya soft fork ya. Jadi apa itu soft fork? Soft fork ini adalah pembaruan pada aturan konsensus blockchain yang memperketat ya. Ini gue udah bold juga ya. Ini namanya memperketat ya atau membatasi aturan lama tanpa membuat jaringan lama menjadi tidak kompatibel. Maksudnya gimana nih? Contohnya kayak gini ya. Bisa dibilang nih, ada satu aturan, ya, ada aturan A, gitu ya. Terus ya gitu kita bikin aturan B. Aturan A-nya ini masih berlaku atau enggak? Tetap masih berlaku, tapi udah ada aturan baru lagi, seperti itu. Nanti gue bakal kasih contohnya biar lebih gampang dimengerti, gitu ya. Node lama yang belum diperbaharui itu masih bisa memvalidasi blok baru selama blok tersebut tetap memenuhi aturan lama. Jadi ada 2 aturan, gitu. Jadi kan udah gue bilang memperketat, bukan mengganti. Kalau soft fork itu seperti itu. Nah, ini contohnya ya, ini aturan yang dulu ceritanya, ini semua siswa ini boleh memakai ya sepatu apapun, mau sepatu yang berwarna, mau warna merah, kuning, dan yang lain-lain itu bebas gitu. Tapi sekarang udah ada aturan baru. Semua siswa itu ya boleh menggunakan ya sepatu hitam juga gitu. Jadi ya kalau misalnya ya ada siswa yang menggunakan sepatu berwarna boleh atau enggak, ya tetap boleh gitu. Tapi kalau misalnya ada siswa yang memakai ya sepatu yang warna hitam, ya hitam only itu boleh atau enggak ya boleh juga. Jadi dua-duanya aturan ini compatible. Jadi masih bisa digunakan asalkan ya dia tetap menaati peraturan yang dulu, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini adalah keuntungan dari soft fork ya. Jadi yang pertama itu compatible ke belakang, yang tadi gue bilang compatible ke belakang itu adalah ya compatible ke aturan yang sebelumnya, seperti itu. Yang kedua lebih aman dan juga lebih stabil, seperti itu. Yang selanjutnya itu adalah cocok untuk pembaharuan minor atau perbaikan efisiensi. Karena ini kan sebenarnya cuman apa ya, sebuah perubahan yang kecil, ya kayak tadi gue bilang aturan di sekolah yang tadinya boleh sepatunya berwarna, misal cuma boleh warna ya berwarna lah yang lain, ya terus sekarang cuma boleh warna hitam, gitu. Tapi ya tetap ya, orang yang pakai sepatu yang berwarna itu masih boleh, seperti itu ya. Nah, ini adalah kekurangan dari soft fork juga. Yang pertama itu adalah terbatas dalam melakukan perubahan besar pada protokol. Ya, karena ini kan dibilang tadi udah gua underline juga itu memperketat, dia bukan merubah, ya. Selanjutnya itu butuh dukungan mayoritas dari miner dan node runner untuk bisa jadi lebih efektif, gitu. Tapi ini sebenarnya kekurangannya ini ada di soft fork dan juga di hard fork juga, gitu ya. Selanjutnya kadang bisa menimbulkan ketidakpastian sementara jika adopsinya tidak merata, gitu. Karena ini kan setelah ini kan bakal ada ya terpecah 2 kubu, ya, terpecah 2 kubu walaupun dua-duanya masih bisa saling berhubungan, gitu. Tapi kalau misalnya ada satu nih, ada satu kubu yang gak merata lah ya, misal lebih banyak orang suka dengan peraturan lama, ya peraturan baru ini ya kayak seems useless gitu, jadi ngapain soft fork dari awal, seperti itu ya. Jadi selanjutnya gue langsung aja nih pakai studi kasus yaitu Bitcoin Segwit 2017 ya. Jadi Segwit ini adalah segregated witness ya. Itu adalah sebuah upgrade, yaitu soft fork ya, upgrade soft fork, itu jaringan Bitcoin pada tahun 2017 ya. Dan tujuannya itu buat mengatasi masalah skalabilitas dan juga transaction malleability ya, tanpa bikin blockchain itu pecah jadi 2. Ya, jadi ini kan skalabilitas. Jadi biar scale-nya jauh lebih besar. Bertransaksi itu bisa jauh jauh lebih cepat dan juga bisa lebih besar pool-nya, seperti itu. Jadi ukuran transaksi bisa lebih kecil dan kapasitas blok bisa lebih besar tanpa benar-benar nambah ukuran blok, ya. Jadi biasa itu contohnya ya, 1 megabyte gitu ya, dari transaksi, data transaksinya. Sekarang udah bisa di-upgrade jadi 4 megabyte. Dengan cara apa? Nah ini gue contohin ke kalian, seperti ini, yaitu memisahkan signature dan juga transaction datanya. Kalau kalian lihat, block with legacy transaction, berarti ini adalah sistem Bitcoin ya, sebelum yang terjadi ya SegWit 2017 itu. Ya, jadi transaction data dan juga signature dari walletnya itu digabung jadi satu. Jadi membutuhkan space yang jauh lebih besar. Tapi kalau setelah sudah di-upgrade ya jadi SegWit transaction, ya udah diperketat lagi, ya ini jadi dapat extra capacity. Karena dipisahin. Ya, ini dinamakan dengan witness area, berarti area barunya, bisa gue bilang ya. Karena apa? Karena signature-nya ini udah bukan digabung lagi, jadi dipisah. Jadi masih ada beberapa nah ini kalau kalian lihat ya, kayak ada lobang-lobang sebelah sini ya. Lobang-lobang ini bisa diisi dengan transaction jauh lebih banyak, gitu. Jadi transaction Bitcoin, ya itu jauh lebih cepat, ya, karena terjadinya circuit upgrade, seperti itu ya. Oke, jadi mungkin segitu aja untuk modul kita kali ini, kita akan bertemu lagi di modul yang berikutnya.